Sebuah batu bata dengan massa 0,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon mulai mendaki suatu bidang miring dengan kemiringan theta 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesek batu bata terhadap bidang miring, mu sama dengan akar 3/12, maka posisi batu bata terhadap posisi awal di bidang miring setelah ia mendaki selama 1,3 detik adalah titik-titik meter. Oke, kita akan menggambarkan dulu untuk batu bata dan bidang miringnya sebagai berikut. Oke, jadi di sini ada suatu batu bata yang sedang bergerak mendaki bidang miring yang memiliki sudut kemiringan, misalkan theta di sini sama dengan 30 derajat ya sudut kemiringannya. Kemudian batu bata ini memiliki kecepatan awal. Sebutlah kecepatan awal ini simbolnya adalah V0, di mana V0 itu adalah 5 meter per second. Kemudian dia akan mendaki dan pada suatu ketika dia akan menempuh jarak S ya. Di sini dia menempuh jarak S dan waktu yang dibutuhkan misalkan 1,3 detik sebagaimana disebutkan di soal. Nah, pertanyaannya berapakah jarak S ini? Di mana bidang miring ini kasar dengan koefisien gesek akar 3/12. Oke, dengan melihat gambar ini kita tahu bahwa saat bergerak ke atas batu bata ini akan mendapatkan perlambatan ya, karena dia diperlambat oleh gaya gesek dan oleh gaya beratnya dia sendiri. Misalkan perlambatan ini kita beri simbol A. Nah, kita akan mencari dulu nilai A-nya ini ya. Kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada batu bata. Kayak kita gambar sembarang di sini misalkan. Kemudian batu bata ini akan memiliki berat yaitu W atau mg ya. Langsung kita tulis saja di sini M dikalikan G. Maka komponen yang sejajar dengan bidang miring ini adalah M dikalikan G sin theta. Sin tetanya nanti kita isikan dengan sin 30 derajat. Kemudian komponen yang tegak lurus dengan bidang miring di sini adalah M dikalikan G kosinus theta. Kemudian di sini akan ada gaya normal dan yang terakhir akan ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya berarti mengarah ke bawah ya. Ke sini ada F gesek. Kita tulis sebagai F kecil. Kemudian kita tahu bahwa batu bata itu diperlambat dengan percepatan A ya. Jadi siapa yang memperlambat tentu saja dua gaya ini yaitu mg sin theta dan gaya gesek ya. Maka kita bisa aplikasikan hukum kedua Newton untuk mencari perlambatannya, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F di sini yaitu mg sin theta, kita hitung besarnya ya. Jadi A di sini sudah mengacu pada perlambatan, maka sigma F di sini adalah mg sin theta. Kemudian ditambah karena arahnya sejajar di sini, searah maksudnya mg sin theta dan F. Gaya gesek sama dengan M dikalikan A. Kemudian kita isikan nilai gaya geseknya mg sin theta, gaya gesek adalah mu dikalikan gaya normal sama dengan M dikalikan dengan percepatannya atau M kali A. Oke, kita beri nama ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya gaya normal ya terhadap sumbu yang tegak lurus atau sumbu yang vertikal di sini. Batu bata ini tidak bergerak, maka kita bisa tuliskan sigma F Y. Oke, X dan Y-nya kita beri seperti ini ya. X-nya itu yang sejajar, kemudian Y-nya itu yang tegak lurus. Berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Di sini sigma Fx. Sigma Fy sama dengan 0 artinya gaya normalnya harus sama dengan mg kosinus theta. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita selesaikan persamaan 1 dan 2 dengan melakukan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Maka kita akan dapat mg sin theta kemudian ditambah dengan mu mg cos theta. Substitusikan nilai n-nya sama dengan m kalikan a ya. Nah, M-nya sama, maka kita bisa bagi semuanya dengan M, sehingga menyisakan G sin theta ditambah dengan mu G cos theta sama dengan A. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan untuk perlambatan yang dialami oleh batu bata tersebut. Kita beri nama persamaan 3. Selanjutnya kita tinggal memasukkan persamaan GLBB untuk mendapatkan nilai S ya. S atau jarak yang ditempuh itu sama dengan V0 kali T min setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat. Maka kita dapat S sama dengan V0 di sini bernilai 5, kemudian T-nya adalah 1,3, kemudian dikurangi dengan setengah dikalikan nilai A-nya kita masukkan dari persamaan 3. Kita langsung memasukkan nilainya ya. Jadi dari persamaan 3 kita punya G-nya kita keluarkan 9,8. Kita kurung saja di sini sin 30 derajat adalah 0,5 atau setengah ditambah dengan nilai mu-nya adalah akar 3
per 12 dikalikan nilai cos tetanya adalah setengah akar 3 ya. Jadi cos teta di sini bernilai 1 per 2 akar 3 yaitu cos 30 derajat. Kemudian dikalikan dengan T kuadrat. Nah, nilai T kuadratnya adalah 1,3 kita kuadratkan. Nah, di sini kita sudah dapat nilai S-nya ya. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan nilai S-nya di sini adalah 1,6 meter. Maka untuk persoalan ini kita dapat jawabannya. Kita isikan di sini 1,6 seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Gabungan antara gesekan udara dan hambatan udara pada seorang pengendara sepeda menghasilkan gaya sebesar F sama dengan alfa dikali V, di mana V adalah kecepatan dan alfa itu konstanta yang nilainya 3 Newton second per meter. Jika dengan tenaga maksimal pengendara sepeda mampu menghasilkan daya penggerak sebesar 600 watt, maka kecepatan maksimumnya di permukaan datar yang tidak ada angin adalah titik-titik meter per sekon. Misalkan kita gambarkan ini adalah pengendara sepedanya dan pengendara sepeda ini akan merasakan gaya hambatan yang merupakan gabungan dari gaya gesekan udara dan hambatan udara ya, yang arahnya ke belakang tentu saja bernilai F, di mana F-nya itu sama dengan alfa dikali V. Nah, di sini kita diberikan daya penggerak ya, jadi daya penggerak yang mampu dihasilkan oleh pengendara sepeda ini. Kita tahu bahwa daya itu memiliki definisi usaha dibagi dengan waktu. Maka bisa kita ubah persamaannya ya. Jadi daya itu sama dengan usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahannya dibagi dengan waktu. Dan kita tahu juga bahwa perpindahan dibagi dengan waktu atau S per T di sini sama dengan kecepatan. Maka persamaan daya bisa kita tuliskan F dikalikan V. Ini persamaan yang pertama. Dan pada kasus ini gaya F ini nilainya sama dengan alfa dikali V. Maka jika kita substitusikan, kita akan mendapatkan bentuk bahwa daya itu sama dengan alfa dikalikan V dikalikan V. V lagi ya, jadi alfa kali V dikalikan V. Kita masukkan angkanya, P-nya adalah 600 sama dengan alfanya di situ diketahui 3 ya, 3, kemudian V kali V adalah V kuadrat. Nah, yang kita cari adalah nilai kecepatan ini ya, V kuadrat ini. Berarti kita pindah 3-nya 600 dibagi 3 jadinya 200 sama dengan V kuadrat. Yang berarti nilai V-nya sama dengan akar dari 200. Itu sama dengan V. Atau kita bisa sederhanakan 10 akar 2 ya, sama dengan V. Nah, akar 2 itu nilainya adalah 1,41. Kita tuliskan di sini jadi 10 dikalikan akar 2-nya kita hitung dapatnya 1,41 sekian ya. Jadi kita pakai 1 desimal nanti, maka kita cukup sampai 1,414 ya, harusnya sama dengan V. Atau di sini kita dapat V-nya, tinggal kita kalikan jadi 14,1, kita ambil 1 desimal sama dengan V. Berarti kita dapat jawaban untuk persoalan ini yaitu nilai V-nya sama dengan 14,1 meter per second. Ini jawabannya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dua balok bermasa M1 1,3 kg dan M2 2,5 kg dihubungkan oleh pegas tanpa massa dengan konstanta 13 Newton per meter dan berada pada bidang horizontal yang licin. Balok 2 kemudian ditekan ke kiri sejauh 5 cm kemudian dilepaskan. Kecepatan pusat massa sistem setelah balok 1 lepas dari dinding adalah titik-titik cm per second. Jadi di sini kita diberikan dua buah balok yang masanya M1, M2 terhubung oleh pegas, kemudian M2 nanti akan didorong ke kiri dengan panjang X ya. Jadi didorong ke kiri sejauh X kemudian dia dilepaskan. Nah, pertanyaannya adalah pada saat M1 mulai bergerak itu atau M1 itu lepas dari dinding, berapakah kecepatan pusat massanya? Oke, kita akan gambarkan seperti ini ya. Jadi misalkan ini adalah posisi di mana balok M2 ditekan sejauh X. Maka di sini ada M2. Kemudian apa yang energi yang dimiliki oleh M2 pada saat dia ditekan sejauh X? Tentu saja M2 ini akan memiliki energi potensial elastis atau energi pegas ya. Kemudian saat dilepaskan maka M2 ada di posisi yang semula di sini. Posisi mula-mulanya di sini M2 dan dia misalkan bergerak dengan kecepatan V2. Nah, di posisi inilah pada saat M2 berada di posisi semula dan sedang bergerak ke kanan, M1 mulai bergerak atau M1-nya akan lepas dari dinding. Nah, di kondisi ini kita akan mencari kecepatan pusat massa dari sistem M1 dan M2 ini.
Oke, langkah pertama kita akan mencari dulu nilai V2-nya. Kita tinggal menggunakan hukum kekekalan energi ya. Jadi pada saat di posisi ini, balok memiliki energi potensial gas sebesar setengah K X kuadrat akan diubah menjadi energi kinetik di sini yaitu setengah dikalikan M2 dikalikan V2 kuadrat. Oke, setengahnya boleh kita coret. Kita dapat nilai V2-nya yaitu KX kuadrat dibagi dengan M2, kemudian kita akar ya. Kita akar, maka kita akan dapat nilai dari V2. Atau X-nya bisa kita keluarkan karena X-nya kuadrat, X akar dari K dibagi dengan M2 sama dengan V2. Ini persamaan yang pertama. Berikutnya kita akan mencari pusat massa sistem. Pada saat M2 mencapai di kondisi semula atau posisi semula, maka M1 baru mulai bergerak. Artinya apa? Artinya kecepatan V1 di sini masih sama dengan 0 ya. Berarti kecepatan pusat massa sistem akan sama dengan M1 V1, kita tulis dulu persamaannya, ditambah dengan M2 V2 dibagi dengan M1 plus M2. Dan V1-nya sama dengan 0, maka faktor yang di sini bernilai 0 sehingga kecepatan pusat massa itu sama dengan 0 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 plus M2. Ini persamaan 2. Selanjutnya tinggal melakukan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka kita dapat kecepatan pusat massanya. Sehingga kecepatan pusat massa ya dengan melakukan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka kita dapatkan V pusat massa sama dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikali dengan V2. V2 adalah X dikalikan dengan akar dari K per M2. Kita tinggal melakukan perhitungan angka-angka yang diberikan. Kita masukkan satu persatu, berarti V pusat massa sama dengan M2-nya kita ganti dengan 2,5 kg dikalikan dengan X-nya kita ganti dengan 5 cm, artinya 0,05 meter ya. M1 plus M2 berarti 1,3 ditambah 2,5. Jadi kita dapat 3,8. Kita masukkan di sini 3,8 kemudian dikali akar K-nya adalah 13 dibagi M2-nya adalah 2,5. Nah, sekarang tinggal lakukan perhitungan di kalkulator dan kalau kita hitung kita akan dapat hasilnya adalah 0,0750 sekian. Satuannya di sini masih meter per second. Di soal diminta satuannya dalam cm per second, maka tinggal kita kalikan dengan 100 ya. Maka kita dapat sama dengan 7,5 ya. Kita kalikan dengan 100 karena dari meter ke cm. Jadi kita dapat 7,5 cm per second. Maka kita dapat jawaban untuk soal ini yaitu 7,5 cm per second. Seperti itu.